Saya seorang penulis. Karena Xia Yuchen menyukai novel saya malah diancam untuk menggoda dia. Lepaskan saya. Apa yang kamu lakukan? Ada banyak orang yang ingin membunuh saya setiap hari. Termasuk kamu yang juga ingin membunuh saya. Kalau tidak, saya yang akan melakukannya sendiri. So, apapun tujuanmu, ini adalah kesempatanmu sekali lagi. Apakah kamu akan pergi? Jika kamu pergi sekarang, mungkin tidak akan ada kesempatan lagi untuk mendekatinya. Pertemuan ini adalah kesempatan yang sangat sulit didapat. Semua ini tergantung padamu. Tadi aku ingin terluka. Bisakah kamu membantuku melihatnya? Sakit. Petugas, orang Manchu. Kalau aku benar-benar mau menyelidikimu, kamu tidak akan bisa duduk di sini dengan tenang dan bicara denganku. Tulisanmu cukup bagus. Manfaatnya juga oke. Hanya saja kerangkanya kurang sedikit. Kesempatan sudah datang. Kalau kamu sudah membaca tulisanku dengan serius, itu berarti kamu juga sangat mengagumiku. Kenapa kamu mau ikut denganku? Kamu tahu berapa banyak orang yang mendekatiku setiap hari. Setiap bagian tubuhmu menolak. Tatapanmu juga tidak bisa berbohong. Sikapmu terlalu buruk. Katakan saja siapa yang memberontak. Akan kuberi kamu kejelasan. Semangat pria mengalir deras. Nyanyian liar dan tawa mengisi langit biru. Waktu saya kuliah, saya pernah membaca artikelmu di Xiaokan. Jadi saya ingat penulisnya. Saya selalu diam-diam mengikutimu. Saya adik kelasmu. Saya sudah lama menyukaimu. Saya suka tulisanmu. Beberapa bahkan bisa saya hafal seperti. Kamu suka novelku? Nona Guan, antara kita. Terlalu banyak lamaran. Nona Guan adalah penulis baru di Shanghai. Menyukai sebuah telur. Tidak perlu mengenal ayam yang bertelur. Meskipun saya pernah memuji sebuah artikel. Tapi saya tidak perlu berteman dengan penulisnya. Ini dia lagi. Kalau dia berani muncul di dekatku lagi. Jangan salahkan aku jika mulai menyelidikinya. Bagaimanapun, manusia tidak tahan terhadap ujian. Jika hanya seperti ini, sulit untuk melepaskannya. Aku tidak akan membiarkan keluargaku terluka. Tapi jika aku tidak pergi, jika dia mengetahui tujuanku, dia akan menyiksaku dengan penyiksaan kejam lagi. Apa yang harus aku lakukan?
Apakah kamu mengirim pembunuh untuk membunuh diriku sendiri? Mata-mata yang sulit dihilangkan. Itulah cara mereka bekerja. Kelinci licik mati, anjing pemburu tetap ada. Apakah kamu benar-benar orang mereka? Kau masih meragukanku sampai sekarang. Kalau bukan karena bersamamu, kau bisa saja mati di dinding yang bobrok ini. Pembunuh di luar sudah ditangani, bos. Sayangnya tidak ada yang tersisa hidup. Seandainya aku dan Nona Guan kehilangan sehelai rambut, kalian semua harus ikut mati. Bos, ampunilah. Ini tidak akan terulang lagi. Tapi aku akan terus menunggu. Tidak apa-apa kan? Tidak apa-apa. Guanzili juga ada di lokasi. Kau biarkan penembak menembak. Jika mengorbankan dia seorang, bisa menghapuskan Xiang Yichen, pengkhianat besar itu. Sangat berharga. Dia juga ada urusan apa? Aku ingin kau membayar nyawamu. Kamu tertarik dengan penulis wanita itu. Dengar-dengar kamu menyamar sebagai Mao Ming. Menyamar sebagai kakak penulis wanita itu. Mendapatkan kepercayaannya. Apakah dia menganggapmu sebagai kakak atau sebagai kekasih? Nikmati urusanmu sendiri. Jangan campuri urusanku. Agen terkenal yang misterius. Ternyata juga mengandalkan wanita untuk naik jabatan. Ayahku adalah pemimpin geng kapak. Bahkan Direktur Dai pun harus menghormati saya sedikit. Jangan terus-menerus meraba-raba saya di sini. Pokoknya, Guanzi, kamu baik-baik saja. Kamu bisa hidup panjang umur. Jika dia mengalami sesuatu yang memalukan, maka kapak ini hanya bisa menjadi wakil direktur di kehidupan selanjutnya. Ini di mana? Rumah Manajer Chen. Ini adalah kawasan konsesi Prancis. Relatif aman. Kamu istirahat di sini dulu beberapa hari. Kamu terluka. Terima kasih. Apakah tugas ini sudah dianggap selesai langkah pertama? Kalau Xiang Yuchen mau tinggal semalaman, bagaimana? Kamu istirahat di sini dulu 2 hari. Setelah luka sembuh, ganti tempat lain. Hati-hati ke depannya. Perpisahan hari ini. Kita tidak akan bertemu lagi. Apa maksudnya jangan pernah bertemu lagi? Kamu masih meragukanku. Apakah kata-katamu benar atau bohong? Aku akan tahu begitu mencicipinya. Hanya saja banyak hal yang aku tidak ingin tahu kebenarannya. Tenang saja. Bahkan jika kamu menipuku, aku tidak akan melakukan apa-apa padamu. Apakah kamu tidak ingin bertemu denganku lagi? Guanzilin, jauhi aku. Hanya dengan begitu kamu akan hidup lebih baik. Apakah kita akan bertemu lagi? Sumber kekuatan Nona Guan sudah diperiksa dengan jelas. Masalah Guan Xiaojin tidak perlu diselidiki lebih lanjut. Dia hanyalah orang biasa. Segalanya berhenti sampai di sini. Ini adalah perintah. Bawahan biasa. Nona Guan memang pernah bersekolah di sekolah yang sama denganmu. Saat di sekolah menengah, dia pernah bergabung dengan klub drama. Dan pernah menjadi aktor. Apa yang ingin kamu katakan? Akhirnya, pelakon tak punya wujud. Selain itu, aktor pria di klub drama mereka. Kemudian semua menjadi mata-mata dari kelompok Lanyi di Chongqing. Dengan kode nama Lingin. Mungkin kita bisa memanfaatkan Nona Guan untuk memancing ikan besar bernama Lingin. Tidak mengerti bahasa manusia? Ya, aku sudah bilang jangan berisik. Jangan pernah lagi menyakiti Tuan Guanziling. Kirim orang untuk mengawasi rumah Manajer Chen dengan ketat. Kalau Nona Guan sampai kehilangan sehelai rambut saja, aku akan potong tanganmu. Kamu harus bilang terima kasih.
Ini aku. Kenapa kamu datang? Banyak orang, susah dipercaya. Kalau ketahuan orang, bagaimana? Kamu sekarang sangat berbahaya. Kamu tahu. Kalau seperti Yichen sampai terkena jebakan cantikmu, kamu harus tetap di dekat pembunuh itu. Siapa yang mendorongku ke dalam lubang api ini? Hal seperti membunuh pengkhianat ini. Kalian para pria berani tidak mau melakukannya. Malah memaksa aku seorang wanita menggunakan pesona untuk menggoda dia. Apakah kalian dokter hanya bisa seperti ini? Bukan seperti yang kamu pikirkan. Saya bergabung dengan organisasi. Bergabung dengan dokter. Lan, ingin melakukan sesuatu untuk tanah air. Tapi sekarang saya menyesal. Xiaolin, aku akan membawamu pergi. Kami sudah menyembunyikan identitas dan tinggal di luar negeri. Di luar negeri pun bisa melakukan operasi. Jangan lagi dekat dengan penjahat pembunuh di kota Xiangyu. Tahukah kamu, berapa banyak jiwa yang tersiksa di tempat iblis nomor 76 milik dia? Terlalu berbahaya berada di dekatnya. Sebenarnya kamu menipuku. Aku juga tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Kamu tahu kenapa aku menulis novel? Aku ingin menggunakan pena di tanganku untuk mengabdi pada negara. Sekarang kesempatan untuk tidak ke medan perang. Sangat dekat. Bagaimana mungkin aku menyerah? Aku suka ekspresimu sekarang. Teguh. Tegas. Apapun yang dilakukan pasti akan berhasil. Kamu mengira aku siapa? Sejak kamu menyerahkanku kepada Xiang Yichen, hubungan kita sudah berakhir. Membuatmu membunuh Xiang Yichen. Itu adalah pekerjaanku. Itu adalah nilai diriku. Tetapi perasaanku terhadapmu adalah dari hatiku yang tulus. Pasien tidak bersalah. Kamu bilang ingin membawaku menjauh dari tempat ini. Tapi sekarang semua yang terjadi. Semua itu kamu yang bawa ke aku. Kamu punya pilihanmu. Aku juga punya batasanku. Nona Guan sudah tidur. Bisa tolong antar susu dan sarang burung ke sini? Oh, taruh di depan pintu saja. Oke. Cepat pergi besok. Ini adalah bawahan terakhirmu. Laporan karya besar. Guan Zilin telah berhasil menahan Sang Yichen. Tugas pembunuhan dapat diselesaikan dalam 10 hari. Saya sudah cek karya besar ini. Xiang Yichen setiap bulan pergi ke gereja untuk beribadah. Itu saja. Hari ini dia akan dihabisi. Nona Kun, tidurmu nyenyak tadi malam. Tidak. Malam panjang penuh mimpi. Sudah beberapa hari, Mister. Siang tidak ada kabar. Apakah ada sesuatu yang terjadi padanya? Dia sudah beberapa hari tidak datang mencarimu. Akhirnya kamu merasa cemas. Sepertinya pria seperti dia. Kaya dan berkuasa. Dan tampan. Banyak gadis ingin mendekatinya. Saya sudah mengutus seseorang untuk menyelidiki. Dia akan pergi ke restoran Barat Rose untuk membicarakan bisnis hari ini. Apakah bisa bertemu dengannya tergantung padamu sendiri. Ya. Bubur seafood dengan kerang. Masakanmu enak sekali. Kamu juga memelihara kucing dan bisa memasak. Berbeda dengan yang aku bayangkan. Hari ini tidak tahu apakah bisa bertemu dengannya. Nona Guan, kebetulan sekali. Kamu juga suka datang ke sini untuk makan steak, ya? Tuan Siang juga suka. Jadi aku datang ke sini untuk membantunya membeli steak. Makan di sini. Bukankah rasanya lebih enak? Pemiliknya sangat sibuk. Kadang-kadang aku seharian tidak bisa menemukannya. Si Pei. Pertama kali aku merasa kota ini terlalu besar. Orang yang bertemu pasti akan bertemu. Dan orang yang takdirnya habis mungkin tidak akan pernah bertemu lagi. Seperti menunggu sebuah kapal di jalan.
Saat itu aku tidak menghargainya. Dia menghilang dari duniaku. Sekarang bahkan dengan mesin waktu pun tidak bisa bertemu. Detik ini, aku merasakan kehadirannya lagi. Kenapa kamu di sini? Seharusnya aku yang bertanya padamu. Seperti manajer Chen yang mencari tahu tentangku. Gereja adalah tempat untuk berdoa. Kalau kamu bisa datang, apakah aku tidak bisa datang? Kalau begitu, aku mau tanya padamu. Apa yang kamu minta? Sudah terwujud. Keinginanku adalah bertemu denganmu. Parfum apa yang kamu pakai? Wanginya cukup enak. Aku beritahu kamu, kecuali kamu setuju dengan satu syarat dariku. Baik. Syaratnya apa? Temani aku melihat matahari terbenam. Kenapa kamu terus mengikuti aku? Di sini juga tidak ada orang. Apakah kamu takut orang lain melihat kita bersama? Berjalan di belakangmu, agar aku bisa menangkapmu. Aku gendong kamu saja. Sudah terlalu banyak melihat kepahitan dunia. Orang baik tidak mendapat balasan yang baik. Dewa dan dewi di langit. Aku sama sekali tidak mampu. Tapi mengapa saat ini? Aku merasa ada sesuatu yang misterius. Mendengar suara hati kecilku. Aku pasti harus membunuhnya. Tapi saat ini, aku berharap jalan ini bisa sedikit lebih panjang. Lebih panjang lagi. Berjalan sampai ujung dunia. Terus berjalan seperti ini. Dengar-dengar orang yang menonton matahari terbenam bersama. Akan bertemu lagi di kehidupan berikutnya, katanya. Kamu yang bilang. Bukankah sudah berjanji? Tidak akan bertemu lagi. Kenapa malah mencariku kemana-mana? Orang yang aku impikan dalam mimpi. Setelah bangun, aku harus menemuinya tadi malam. Aku bermimpi tentangmu. Hari ini aku harus bertemu denganmu. Tadi malam, aku bermimpi tentangmu. Hari ini aku harus bertemu. Bukankah kamu sudah bertemu denganku? Aku akan memberitahumu sebuah rahasia. Saat kamu bermimpi tentangku, aku juga memikirkanmu. Kenapa kamu begitu tegang? Pertama kali. Xiao Yichan, kenapa kamu terus berjalan di depanku? Takut kamu terpeleset. Aku bisa menangkapmu. Ah! Xiang Yichan, parfumku. Namanya pertemuan pertama. Saat kuliah. Kita tidak saling mengenal. Jadi kita pertama kali bertemu. Di rumah manajer Chen, kan? Tidak. Kalau bukan di sana, di mana? Tentu saja. Memulai di luar gereja juga sama saja.
Sudah datang juga. Tentu harus masuk. Sedikit lebih khusyuklah. Orang-orang ini. Semua adalah mata-mata dari biru satu. Mereka semua memang datang untuk membunuhku. Ternyata kamu sudah tahu sejak lama. Kamu sengaja melakukannya. Kamu masih meragukanku. Nona Guan. Di antara kita. Memang terlalu banyak kebetulan. Tapi sekarang kamu punya satu pilihan. Asal kamu berani menembak. Bakar ini saja, maka semuanya selesai. Guan Zilin, kamu begini. Bagaimana kamu mau membunuhku di dunia yang kacau ini? Kalau hatimu tidak kejam, orang yang mati justru kamu sendiri. Kekuatan gaib Lan Yishe. Bukan seniormu juga. Apa tujuanmu mendekatiku? Kamu sendiri tahu. Buktikan padaku. Berikan aku senjatamu. Aku takut jika aku mengarahkannya ke arahmu. Aku sudah memperingatkanmu. Jangan mendekat padaku. Tapi neraka tidak punya pintu. Kau tetap ingin pergi. Ayo tembak saja. Bunuh saja, bunuh saja. Terserah padamu, Guan Zilian. Saya tidak punya pilihan. Tidak ada yang sengaja menabrak saya selamanya. Tidak akan mengambil risiko. Kamu sudah tahu sejak lama. Tujuan saya mendekatimu berbeda. Jadi apa yang kita bicarakan saat melihat matahari terbenam? Semuanya bohong, setiap kata yang saya ucapkan. Semuanya benar, tapi begitu kita mengungkapkan semuanya. Kita tidak bisa terus menipu diri sendiri, bukan? Mari pulang. Keluarga Guan adalah keluarga terpandang. Dr. Lan tidak berani menyakitimu. Jangan lagi bersikap seperti pemuda idealis. Kerjalah dengan baik. Ingatlah, orang yang benar-benar peduli padamu selalu Tidak akan membiarkanmu mati sia-sia. Wang Xin mengantar Nona pulang. Ah, kakak. Kak, kenapa kamu kembali? Sudah lebih dari setahun. Kamu pergi dari rumah sudah lebih dari setahun. Tidak ada kabar sama sekali. Hari ini tiba-tiba kembali. Apa mungkin ada sesuatu yang terjadi? Ayahmu tidak ingin bertemu denganmu. Siapa suruh kamu mirip dengan ibumu yang tidak bisa diandalkan itu? Persis sekali. Saudara perempuan seayah yang ini selalu meremehkan kita. Ibunya berasal dari kalangan bangsawan, sedangkan aku hanya seorang penjual buah. Jangan terus-menerus menempel padanya. Muka panas nempel ke pantat dingin, Bu. Aku hanya punya satu saudara perempuan, cantik dan berbakat pula. Aku suka menempel padanya. Ada apa? Apa melanggar hukum?
Ada apa? Siapa yang memukulmu? Tidak apa-apa, segera panggil beberapa pria kuat ke pelayan. Pertahankan pintu rumah. Segera baik. Bukankah kamu bilang ingin memutus hubungan dengan wanita? Tidak akan pulang lagi. Bukankah kamu bilang ingin memutus hubungan dengan wanita? Apakah kamu tidak akan pulang lagi? Masih ingat? Dulu saat sekolah, kita pernah memainkan lukisan gul. Zaman telah berubah. Perempuan juga bisa mewujudkan cita-cita. Mengejar nilai diri sendiri. Ya. Nasib negara adalah tanggung jawab setiap individu. Saat ini, negara kita menghadapi musuh terkuat dalam 3.000 tahun. Bagaimana kita bisa berdiam diri? Apa yang kamu ingin aku lakukan? Saya sarankan kamu bergabung dengan klub biru. Zilin, HMPH, kamu adalah putriku. Saya memiliki tanggung jawab untuk melindungimu. Saya tidak mengizinkanmu bergabung dengan klub biru. Kamu tidak boleh bergaul dengan anak ini. Saya sudah memeriksa, orang ini sangat mencurigakan. Dia mungkin bukan sepupumu. Zilin, ikutlah denganku. Saya akan membuktikan padamu bahwa pilihanmu adalah yang benar. Pergi, Zilin. Ayah. Ada apa denganmu? Siapa yang memukulmu sampai seperti ini? Saat aku harus pergi, kamu malah ingin pergi. Saat aku seharusnya tidak kembali, aku malah kembali. Sekarang keluargaku dalam bahaya besar. Kembali untuk apa? Ayah, saat itu aku tidak mengerti. Aku seharusnya tidak mengatakan hal seperti itu. Aku salah. Ayah, aku salah. Aku baru sadar setelah aku di luar begitu lama. Rumah adalah tempat yang sangat hangat, karena ada kamu yang menjaga dan melindungi kami. Iya, ayah, kamu sudah tua. Saatnya kami melindungi kamu. Aku dan kakak perempuan meskipun perempuan, tapi kami sama sekali tidak kalah dari anak laki-laki. Perusahaan dagang Jepang membeli sebidang tanah. Perkebunan teh kami ada di dekat sini. Dia ingin membeli perkebunan teh kami. Saya tidak mau menjual. Orang-orang dari perusahaan dagang Jepang itu memukulmu sampai seperti ini. Mereka tidak turun langsung. Mungkin mereka menyuap beberapa anggota dari kelompok Hatu. Dia bilang dalam 3 hari. Saya akan menjual TSHN. Sekali lagi mereka mencabut kami sampai ke akar-akarnya. Omongannya besar sekali. Apakah dia sudah tidak punya hukum? Dunia ini adalah hukum rimba. Keluarga kami pejabat kaya. Tapi tidak punya kekuasaan. Berapa banyak dosa yang dia punya? Sekarang hanya ada satu cara. Selama itu dalam kemampuan saya pasti bisa melakukannya. Zilin, aku juga sudah dengar tentang urusanmu di luar. Sekarang hanya ada satu cara. Kita cari pelindung. Sekarang hanya ada satu cara. Kita cari pelindung. Menikahlah dengan Zheng Jiusheng. Dia sekarang adalah anggota 10 sempurna dari kelompok biru 1. Keluar. Dia muncul, sepupumu mendekatimu dan tinggal di rumah kita. Saya percaya dia akan memperlakukanmu dengan baik. Saya akan merasa tenang tentang hal ini. Paman, di sini ada akta rumah dan buku tabungan. Di desa masih ada beberapa tanah. Setelah menikah, semua ini akan diserahkan kepada Ziling untuk dilaporkan. Nanti urusannya akan menjadi urusanku. Saya gagal dalam menjalankan tugas. Apakah kepala departemen tidak akan menyelidikinya? Saya akan mencari cara. Kamu hanya perlu tenang menjadi pengantinku. Zilin, menikahlah denganku. Zhang Qiusheng, jaga keluargaku baik-baik. Nantinya, kamu adalah keluargaku. Xiang Chen, antara kita ada yang nyata dan yang tidak. Aku hampir tidak bisa membedakannya. Aku bahkan tidak berani bertanya pada hatiku. Sebenarnya seberapa besar perasaanku padamu? Apakah aku seharusnya menunggu untukmu bagaimana?
Zhang Zilin akan menikah besok. Dia terkenal di kota. Semua orang bilang begitu setelah menerima undangan ini. Kabarnya pejabat itu menyakiti kelompok kapak. Akhirnya harus bergantung pada asosiasi pengobatan. Jangan bicara lagi. Keluar. Iya. Serahkan padamu. Zilin. Nanti, apapun yang terjadi, aku akan selalu mencintaimu. Aku tidak setuju. Hun Zilin. Aku tidak mengizinkanmu menikah dengannya. Justru kamu yang mendorongku pergi dengan tanganmu sendiri. Aku adalah Yin Zhen yang menahan dahaga. Kamu adalah api yang membakar diri sendiri. Xiao Yichen, lepaskan aku. Baiklah, mati saja. Apa sebenarnya maksudmu? Kamu mau bermain-main dengan aku seperti kucing mengejar tikus, kan? Saat aku bersamamu, kamu yang mengusirku. Saat aku bersama orang lain, kamu yang merebutku kembali. Sebenarnya kamu mau apa? Kamu adalah wanitaku. Bersamaku, kamu pasti akan menyesal. Kalau aku melepaskanmu, aku pasti akan menyesal sekarang. Kakak ipar. Aku juga tidak tahu apakah kamu bisa dihitung sebagai kakak ipar aku. Kalau ingin menangis, menangislah dengan keras. Semua orang sudah pergi. Kalau begitu aku tidak pergi, ya? Kakakku dikhianati saat pertunangan. Kamu adalah pengantinnya. Bukankah kamu marah? Kami sudah sepakat. Aku bukan pengantinnya, melainkan atasannya. Atasannya. Tugasnya juga masih berlanjut. Tapi Xiang Yichen sangat baik kepada kakak perempuanku. Dia tidak seperti orang jahat. Xiang Yichen menangkap banyak orang dari mobil berwarna biru kami. Pemuda yang licik. Benar-benar iblis. Kalau dia tidak segera dilenyapkan, kepala besar tidak hanya akan tidak memaafkan saya, tapi juga tidak akan memaafkan seluruh keluargamu. Kamu terus-menerus bilang, kamu akan melindungi kakakku dengan nyawamu. Ternyata itu cuma omong kosong saja. Kamu hanya memanfaatkan kepercayaan dan perasaannya untuk mencapai tujuanmu sendiri. Aku bukan kamu yang benar-benar mencintainya. Mencintai seseorang ada banyak caranya. Tumpang tindihnya masih utuh. Mengapa menelepon ke rumah? Aku melakukannya demi masa depan kita. Aku pasti akan membunuhmu. Selesaikan tugas. Aku bisa mendapatkan pemakaman yang layak. Apapun yang bisa melindungi keluargaku dan menghilangkan kejahatan bagi masyarakat. Tunggu sebentar. Aku akan ambil sedikit minuman. Kamu putar sedikit musik. Dengan begitu aku bisa tampil lebih baik. Bunuh pertemuan itu. Kamu adalah pahlawan besar dari Lanyi Society. Kepala Biro pasti akan mempromosimu. Saat itu, kamu akan memegang kekuasaan besar. Tak perlu takut. Semua akan baik-baik saja. Tidak hanya bisa menghilangkan bahaya bagi rakyat, tapi juga bisa melindungi keluargamu. Ini adalah kecemburuan. Menutup mulut dengan darah. Memberinya minum. Seperti debu,
Pasti akan mati tanpa ragu. Ternyata dia tetap mulai bergerak. Malam ini pasti malam yang paling istimewa. Malam untuk membangun karir dan prestasi. Aku beri makan padamu. Aku hati-hati menghitung langkahnya terhadap dia. Dia juga punya 10 cara terhadapku. Ada apa? Kenapa tidak minum gelas ini dariku? Rahasia Li. Ada masalah dengan minuman ini. Aku memang tidak salah tebak. Kamu tetap ingin membunuhku. Jadi bagimu, nyawaku belum seberharga satu kucing yang keracunan. Nyawaku belum seberharga satu kucing. Kucing kecil yang penting tidak akan menyakiti sesama. Bersamamu. Seperti angin, bukankah kamu tidak terlalu pintar? Kenapa tidak memikirkan dengan baik? Seseorang yang menyakiti negaranya sendiri. Apalagi yang bisa dia lakukan? Bagaimana mungkin aku menyukaimu? Tidak apa-apa. Kamu tidak perlu menyukaiku. Asalkan kamu baik padaku. Dan tetap di sisiku, itu sudah cukup. Apakah kakakku akan pulang hari ini? Haruskah kita mencari cara? Teleponlah Xiang Yichen. Guan Zilin dibawa pergi oleh Xiang Yichen di pernikahan. Sekarang seluruh Shanghai membicarakan keluarga kita. Kamu masih saja mengungkit yang tidak perlu. Apa kamu ingin membuat ayahmu marah? Tapi ayah juga tidak marah. Kamu lihat, dia makan dengan lahap, kan? Tidak terlihat seperti orang yang marah. Makan tidak berbicara, tidur tidak bersuara. Bisakah kita makan dengan baik? Daging sapi rasanya enak. Aku bawa pulang untuk anjingku makan. Kamu datang buat apa? Waktu 3 hari sudah habis. Hari ini kita tanda tangani kontrak jual kebun teh saja. Kalau kamu tidak bangun. Kamu bilang kamu sudah tua. Masih butuh anak perempuanmu. Kalau kamu pilih siapa? Adik Duan Kun saja bulunya belum tumbuh semua. Tapi sudah belajar meniru orang berbuat jahat. Saudari cantik. Saya sudah melakukan hal-hal buruk sejak kecil. Sama sekali tidak diperbolehkan. Dulu saya menjual buah, bisa menggunakan pisau. Kamu mengganggu putriku di depanku. Ternyata saya, Duan Kun, tidak mengenali orang besar. Jangan terlalu emosional. Hari ini kalian menandatangani kontrak penjualan teh. Saya tidak akan menyulitkanmu. Lalu jika saya tidak menandatangani, aku sudah memasakkan mumi. Makan selagi hangat.
Kemarin malam sangat melelahkan. Tidak lapar. Takut aku meracuni kamu. Kamu sedang mengejekku. Kemarin aku meracuni kamu. Sekarang kamu adalah wanitaku. Selain aku, tidak ada yang bisa mengganggu kamu. Tapi tetap saja kamu harus membayar apa yang kamu hutangkan padaku. Kamu takut aku akan kembali menyakitimu. Takut. Tapi aku bersedia bertaruh dan menerima kekalahan. Apa yang harus aku lakukan nanti? Di ujung dunia sekalipun. Di mana aku bisa lari ke sana? Sepertinya dimanapun aku pergi, aku tidak bisa kabur. Bersama dia, aku merasa sangat berbahaya. Ternyata ini yang membuatku paling sedih. Sudah dipikirkan. Kalau tidak tanda tangan, aku bunuh dia. Aku tidak bisa tanda tangan. Aku punya prinsip. Prinsipnya, aku lihat kamu hanya peduli diri sendiri, tidak peduli istri dan anak-anakmu. Kakak perempuanmu cantik. Sekarang dunia sedang kacau. Kalau aku tidak ada, orang lain juga punya urusan sendiri. Lepaskan adik perempuanku. Kak. Kakak. Kita semua bekerja di bawah direktur. Mengapa harus membuat segalanya menjadi begitu ekstrim? Ketua Kamar Dagang Jepang, Kawashima Yuki, sudah setuju untuk memberikan semua wilayah konsesi publik kepada kita. Geng Kapak, di hadapan kepentingan, tidak ada yang namanya teman atau bukan teman. Lagi pula, di hadapan organisasi, kamu hanyalah karakter kecil, tapi direktur akan tersinggung karena kamu. Biarkan mereka pergi. Aku akan jadikan kamu sandera. Aku akan nasihati ayahku. Jual tali teh itu. Siapa suruh kamu menyelamatkanku? Ibu tiri aku juga tidak begitu baik padamu. Tak perlu dipedulikan. Semua wanita. Aku mengerti perasaanmu. Kamu merasa ibuku berasal dari keluarga bangsawan. Sedangkan kamu hanya penjual buah. Kamu pikir aku akan memandang rendah padamu. Tapi aku tidak pernah melakukannya. Kamu mandiri. Menghasilkan uang sendiri. Tapi ayahku. Usianya lebih tua dariku. Aku rasa dia tidak pantas untukmu. Irin, pelan-pelan jalan sekarang. Bagaimanapun aku berutang padanya satu nyawa. Dan ini berpegang pada janji. Ayah. Orang yang memanggilmu pergi. Setelah meninggalkan pengurus rumah tangga kami, jangan datang lagi. Kalau tidak, aku langsung memutus saluran napasmu. Aduh, Bu. Aku paling benci orang menunjuk pisau ke arahku. Selalu aku yang menindas orang lain. Belum pernah ada yang bisa menindas aku. Hari ini aku harus menunjukkan warna asliku padamu. Keluarga Miss Kuan mengalami masalah. Mobil balap dan Yang Sinda, aku pergi bersama kalian. Wang Xin dan yang lainnya dipanggil oleh orang-orang dari Kamar Dagang Jepang. Chen Daokuan telah menjalin hubungan. Lalu Chen Jiakong bagaimana? Saya akan pergi sendiri. Saya tidak mau kebun teh Duan Kun. Bawa orangmu pergi dari kebun teh dan wanita cantik. Saya ingin semua itu kau bawa padaku. Jika tidak datang lagi, aku akan membunuhnya. Mencium aroma ini. Apa yang kau lihat bukanlah orang di depanmu. Bukan itu yang kamu cintai. Tidak mau mati. Kalau begitu, bersembunyi dan jangan lawan kami. Kelompok apa kami? Tahu apa akibatnya? Sendirian datang melawan, apa kamu mengira aku mati?
Kalau bermain, aku suka. Kamu hari ini benar-benar tampan. Dewa pun datang pun tak bisa menyelamatkanmu. Bos, kami terlambat. Serahkan ini pada kami. Aku merasa tidak enak. Tidak apa-apa, aku di sini. Aku mau kamu memelukku. Guanzilin, kamu tahu siapa aku? Aku tahu. Kamu adalah Xiao Yize. Aku suka kamu. Aku merasa aman hanya kalau kamu memelukku. Masuk. Apa yang kamu lakukan? Kenapa tidak menciumku? Apa kamu tidak suka padaku? Menjadi teka-teki yang kosong. Berkali-kali diperdaya. Tidak ada waktu lagi. Untuk bertemu. Rasa sakit terlalu menyiksa. Aku tetap ingin terjatuh. Waktu berlalu begitu cepat. Jembatan batu hijau runtuh dalam hidupmu. Melindungi keluargaku, membantu aku membalas dendam. Apapun kondisinya, aku akan setuju. Tetap di sini. Aku ingin keluar. Cahaya bulan. Kamu adalah wanitaku. Aku akan bertanggung jawab padamu, tapi aku tidak ingin kamu tinggal di sisiku tanpa kejelasan. Tapi jika kamu menjadi istriku, akan ada banyak bahaya. Saat aku butuh perlindungan, Zhang Qiusheng tidak ada di sisiku. Orang berbaju biru hanya berdiri dan menonton. Orang yang melindungiku adalah kamu, orang yang selalu ingin aku bunuh. Aku datang untuk memberimu restu, Yao Xing. Sekarang aku tidak butuh mobil. Itu kamu. Masih keluar kerja sampai malam begini. Pagi ini aku pulang untuk membuatkan sarapan untukmu. Sekarang aku akhirnya mengerti. Apa artinya raja tidak lagi mengadakan sidang pagi? Karena kamu ada di sini. Untuk pertama kalinya aku merasa, ruangan ini seperti rumah. Tapi aku merasa bingung. Mengapa seseorang yang memiliki sesuatu yang diperhatikan akan menjadi takut? Sebenarnya, aku selalu ingin bertanya, mengapa harus aku? Kau tahu betul bahwa dia. Aku hanya berpura-pura peduli padamu. Aku mendekatimu hanya untuk membunuhmu. Orang sepertiku memiliki beban yang sulit dibayangkan oleh orang biasa. Setiap hari berjalan di atas pedang. Sedikit saja salah langkah akan mati tanpa sisa. Hanya saat kamu di sisiku, aku merasa hidup. Hanya saat memelukmu, aku bisa merasakan Kehangatan,
Meski aku berkali-kali ingin membunuhmu, bagaimana kamu bisa mempercayaiku jika semua di antara kita adalah kebohongan? Meski itu palsu, aku akan terus menipu diriku sendiri. Datanglah dan janjikan padaku. Jika kamu ingin menipuku, maka tolonglah. Tipulah aku seumur hidup. Tunggu aku kembali. Novel hari ini, untuk mengenang wanita di sisiku yang lahir di masa kacau. Ibuku kandung meninggal dunia sejak dini, tapi dia meninggalkan aku sebuah buku boneka rumah karya Ibsen. Ibu tiri aku dipaksa bunuh diri oleh perampok, tapi dia mengajariku bahwa wanita harus melawan. Melawan sampai nyawa terakhir. Saudara perempuanku, Guan Yilin, adalah orang yang paling ingin aku lindungi. Aku berharap di masa depan Tiongkok, jutaan gadis tak bersalah seperti dia bisa menjalani hidup dengan aman dan bahagia. Dalam dunia ini, bagaimana aku bisa tetap acuh tak acuh? Kepentingan negara, bagaimana aku bisa memikirkan perasaan pribadi tentang anak dan cinta? Li Chen, entah kapan aku sudah jatuh cinta padamu tanpa bisa melepaskan diri. Tapi aku berharap kamu bisa sementara ini. Saat ini aku tidak berani dan tidak bisa tergerak hati. Aku hanya ini, bagaimana aku berani punya keinginan pribadi. Aku tahu kamu pasti akan mengerti. Aku sudah bukan hanya dua orang yang sederhana. Kita memikul beban jutaan saudara sebangsa. Adalah harapan masa depan bangsa. Mungkin aku sendiri lemah dan suka menyalahkan. Tapi aku juga bisa membakar api hati yang tak pernah padam itu. Mulai sekarang, aku akan mengendalikan takdirku sendiri. Kau ingin bertemu denganku sendirian, meski itu tidak sopan. Karena kupikir kau seorang penulis, maka aku akan menemui kau sekali. Saat orang-orang pejabat kami ditindas, atasan saya, Zhang Qiusheng, tidak menunjukkan reaksi apapun. Sekarang saya hanya percaya pada pria yang berkuasa. Seperti PLT, Kepala Biro Nian, dua jenderal utama di bawah pimpinan Anda, Zhang Qiusheng dan Duan Kun, bersaing mati-matian, tanpa ada persaingan lain. Tapi jika Anda mempromosikan saya, mungkin saya bisa memberi Anda kejutan. Apa yang kamu miliki untuk bernegosiasi denganku? Aku berada di dekat Yi Chen. Dia sangat membutuhkanku. Dan juga Kawashima Yuki. Aku punya kesempatan untuk mendekatinya. Kamu tidak bisa membunuhnya, Siang Yi Chen. Apa gunamu sekarang? Mengapa aku harus mempercayaimu? Aku tidak hanya bisa mengumpulkan informasi, masih bisa menulis novel. Kisah direktur pengganti juga perlu seseorang untuk menyebarkannya. Hidup 100 tahun, pada akhirnya. Siapa yang bukan seorang penguasa? Hanya aku. Yang bisa membuat namamu tercatat dalam sejarah. Kepala Kepolisian Wilayah Sewa Publik Jepang, Kawashima Seiichi. Kembali dari penyelidikan di Jepang. Aku ingin tahu kapan tepatnya dia di Shanghai. Kalau kamu bisa menyelesaikan urusan ini, aku akan membuatmu jadi peternak. Waktu itu, Zhang Qiusheng dan mereka harus mendengarkanmu. PLT, Kepala Dinas sangat bijaksana. Ayah. Kakak perempuan datang. Kamu datang. Sejak ibu pergi, dia jadi seperti ini. Ibu selalu bilang dia penjual pir. Tidak layak untuk ayah. Sebenarnya ayah sangat peduli padanya. Sebenarnya aku juga hanya seorang penjual teh. Tapi kebun teh harus dirawat dengan baik. Yilin, kau keluar dulu.
Katakan saja aku keluar pintu. Aku dengar semuanya. Aku sudah bersamamu selama ini. Aku tahu apa yang kamu katakan. Aku juga mengerti apa yang kamu maksud. Kamu tidak perlu khawatir tentang aku. Aku tidak akan membuatmu kecewa. Ini adalah selebaran dari ban bahagia. Kamu ambil uang ini. Pergi jauh dan bebas. Hidup sesuai yang kamu inginkan. Mengerti? Ayah, ada yang ingin kau katakan padaku. Gunung Teh adalah stasiun komunikasi bawah tanah. Aku adalah penghubung. Jika aku mati, kau yang akan mengambil alih. Di sini ada buku sandi. Nanti ini akan menjadi milikmu. Aku tidak mau. Urusi urusanku sendiri. Aku akan mencarikan dokter terbaik untukmu. Kemarin aku bermimpi tentang ibumu. Dan juga kakekmu. Lalu aku melihat diriku sendiri mengendarai burung bangau ke istana. Kamu tahu nggak? Dulu kakekmu juga melakukan hal yang sama. Tapi bagaimana cara menghubungi tim komunikasi? Aku nggak tahu. Kamu harus ajari aku cara melanjutkan. Ada sebuah catatan di atas rak buku. Sekilas sudah jelas. Hanya kawan Yan An yang bisa menyelamatkan Tiongkok. Dokter Lan itu sangat keras kepala. Sulit untuk berhasil besar. Tapi bagaimanapun juga, jangan sakiti saudara sebangsamu. Ayah percaya pada penilaianmu. Pasti dia bukan orang yang tepat. Jangan biarkan dia tahu terlalu banyak. Kamu tidak mengerti, kamu adalah orang yang melakukan hal besar. Sekarang kamu berusaha menyeimbangkan antara Yi Chen dan Zhang Qiusheng. Tak ada satupun yang berhubungan dengan suasana. Kalau kamu benar-benar menghadapi masalah yang tak bisa diselesaikan, kamu pergi ke kebun teh. Cari atasan saya. Duduk dan berjuang, Mingguang. 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 Aku pernah membaca tulisannya. Dia adalah dewa atasku. Aku juga belum pernah bertemu dengannya. Tapi dia tahu siapa aku. Aku pernah membaca tulisannya tentang negara yang kuat. Barulah rakyat biasa bisa memiliki martabat. Aku sudah berusaha seumur hidup. Selanjutnya, aku mengandalkanmu. Jaga warisan ini di hati. Suatu hari nanti, pasti akan berhasil. Ayah, aku tidak tega meninggalkanmu. Bisakah kamu? Hidup seperti lampu, hidup seperti cahaya lampu. Sebenarnya hidup memang seperti itu. Baik wanita atau suami istri. Kamu harus ingat, hidup itu singkat. Jaga dan hargai orang yang kamu pedulikan. Mengerti? Jangan sedih. Ada kehidupan. Maka ada kematian. Kehidupan itu seperti awan di langit. Datang dan pergi. Berkumpul dan berpisah. Dalam kehidupan ada hal-hal seperti ini. Hahaha. Hahaha. Guan Zilin tidak perlu khawatir tentang saya. Tidak apa-apa. Sekarang bukan saatnya untuk bersedih. Urusan terakhir Bos Guan. Saya sudah mengatur semuanya. Jika ada yang kamu butuhkan, silakan katakan saja. Terima kasih.
Dulu, ketika ayah masih ada, saya tidak merasa apa-apa. Dia seperti matahari yang biasa. Saya baru menyadari. Saya tidak memahaminya sama sekali sekarang. Takkan pernah bisa melihatnya lagi. Barulah aku sadar apa yang telah hilang. Hidupku. Ternyata begini yang ingin aku dapatkan. Akhirnya hanya sia-sia. Yang harus hilang. Akhirnya juga akan hilang, jadi. Manusia harus punya keyakinan. Perlu dilakukan. Hal-hal yang aku anggap berharga dulu. Aku telah melakukan banyak kesalahan. Aku sangat menyesal. Guan Zilin. Kamu sudah melakukan dengan sangat baik. Ayahmu pasti akan bangga padamu. Dia teguh pada keyakinannya. Jadi dalam hidupnya ini, juga tidak meninggalkan penyesalan. Kamu pernah melihatku, kan? Kamu mengenalnya. Orang Jepang berkali-kali ingin kebun tehnya ayahmu. Tapi bagaimanapun juga, dia tidak pernah menyerah. Banyak orang mendengar tentang hal ini. Sangat menghormatinya. Dengan ayah yang begitu luar biasa, tentu saja bisa melahirkan penulis wanita sebaik kamu. Kamu pernah ke ruang teh kami. Jadi kamu sudah mengenal saya sebelumnya. Kamu memukulnya di tengah jalan seperti ini. Apa kamu tidak takut bermusuhan dengan geng kapak? Dendam ayahmu harus dibalas. Saya melakukan ini agar semua orang tahu. Menyiksa kamu akan berakhir seperti ini. Berikan padaku, kamu mau apa? Urusanmu sendiri. Kerjakan sendiri. Ini dia. Ini untuk ayahku. Ini untuk memarahimu agar bisa jual pir. Kalau berani, pukul aku sampai mati. Kalau tidak memukul mati aku pasti akan membalasmu. Benarkah? Hatimu juga keras seperti mulutmu. Kalau kamu tidak mau mengaku lagi, aku yang membunuh dia. Kakak, aku salah, kakak. Tolong beri ampun. Pikirkan baik-baik. Siapa yang mengirimmu? Keluarga Guan hampir punah. Aku tidak punya dendam denganmu. Cepat katakan saja. Kalau tidak, aku tidak bisa menghentikan mereka. Kalau tidak, aku akan coba potong dulu cakar anjingmu. Aku coba potong kaki anjing dulu. Dia yang menyuruhku melakukan ini. Kamar dagang Jepang memberiku banyak bisnis. Aku juga ingin agar anak buahku bisa makan. Kakak, tolong selamatkan nyawa anjing ini. Lalu bagaimana dengan dendam orang tua? Dia harus mati karena telah melukai mereka. Jangan bicara sembarangan. Ayahku baru saja pergi beberapa hari yang lalu. Kau bersikap seperti ini padaku. Pada hari dia pergi, dia berkata banyak sekali padamu. Tapi aku disuruh menjaga pintu masuk. Pada akhirnya, kalian semua hanya menganggapku sebagai selir yang dilahirkan. Ketika kamu dan ibumu masih hidup, kamu bisa berbuat sesuka hati karena ada yang melindungimu. Tapi sekarang, orang yang membersihkan kekacauan ini sudah meninggal. Langkah yang salah, maka semuanya akan berakhir. Dunia ini begitu kacau. Aku punya urusan sendiri yang harus dilakukan. Aku tidak punya waktu mengurusimu. Sejak kecil aku selalu merasa kamu berbakat, bahkan bisa menulis artikel. Itulah sebabnya aku sangat mengagumi kamu. Tapi kamu malah meremehkan aku. Baik, saya juga punya urusan saya sendiri. Mulai sekarang, kita masing-masing pergi ke jalan kita sendiri.
Apa yang kamu katakan? Baiklah, cuci saja, cuci saja. Kita sudah seperti saudara perempuan. Ternyata kamu selalu menyimpan dendam karena ibuku tidak baik padamu. Kedepannya, jika aku melihatmu, aku akan peduli padamu dan memberi jalan. Dengar-dengar, Tuan Xiang pernah belajar di Jepang. Apakah kamu suka cuaca di Jepang? Tidak buruk? Kakakku Kawashima sangat mengerti. Dia sudah dikirim ke sini sejak usia 10 tahun. Jadi sangat paham adat dan kebiasaan di sini. Kali ini mungkin saat kembali dia akan naik jabatan lagi. Saat dia kembali, aku akan atur agar kalian bertemu. Terima kasih, Nona Kawashima. Untuk apa terima kasihnya? Siapa tahu nanti kita semua jadi satu keluarga. Tuan Xiang, apakah Anda suka aku memakai kimono? Kalau suka, aku akan pakai setiap hari untuk Anda melihatnya. Apa yang dikenakan Nona Kawashima adalah kebebasanmu. Tidak perlu memikirkan aku. Ada petir. Aku sangat takut. Malam ini bisa menemani aku lebih lama. Cepat dengarkan. Detak jantungku sangat cepat. Nona Kawashima. Bukan orang yang kamu pikirkan. Kakak saya, Shikishima Shingzi, diperintahkan membangun Wiansuo. Ini adalah pabrik besar, dan tempat ini diulang kembali. Kamu bisa menjadi kaya mendadak dalam semalam. Asalkan kamu bersama aku, kamu bisa melangkah ke atas dengan mudah. Bukankah ini hal yang paling kamu pedulikan, pria-pria? Apakah ini bukan hal yang paling kamu pedulikan, pria-pria? Mungkin aku belum menjelaskannya dengan jelas. Bahkan jika aku ingin naik ke atas, saya juga tidak perlu mengusir orang. Lapar ya? Makan sedikit. Saudara laki-lakiku bernama Kawashima. Dia adalah direktur kepolisian di kawasan sewa publik Jepang. Dia akan kembali dalam beberapa hari. Nanti saya atur kalian untuk bertemu. Kami semua berasal dari keluarga seni bela diri. Dia adalah ahli kendo tingkat 4. Dengar-dengar kamu juga ya? Haha. Hahaha. Hei, aku bilang ayo minum bersama kalian, bersulang. Jangan ganggu kami, ya. Baik, aku tidak akan mengganggu kalian lagi. Sungguh mengecewakan, aku akan suruh seseorang mengambil sake bunga sakura. Tidak perlu, aku antar kamu pulang. Nanti setelah aku kembali ke Jepang, aku akan minta kaisar menikahkan kita. Kamu sudah bergabung dengan Jepang, maka harus jalan terus sampai akhir. Menikah denganku. Ini adalah pilihan terbaikmu. Aku akan mempertimbangkannya. Kalau kamu setuju, aku akan membiarkannya. Kalau tidak, bahkan di zona internasional, mendengarkan urusan kamar dagang Jepang kami juga merupakan kejahatan mati. Nona Kawashima. Dia adalah penulis terkenal. Kamu nekat membunuhnya. Mungkin akan menimbulkan masalah. Apakah aku kurang marah karena kesalahan besar ini? Lagi pula aku membunuh seperti membunuh lalat. Juga tidak kalah dari dia. Dia sudah mengatakan seperti itu. Kamu masih belum mau melepaskan. Bahkan jika aku mati, kalian berdua akan selalu menyimpan dendam di hati.
Kamu tidak mendengarkan dia. Itu berarti menghina dia. Bagaimana dia bisa menikahimu? Baiklah, kalian berpisah dengan baik-baik. Kakakku tidak mudah diajak bicara. Kalau begitu, ini bukan sekadar satu tembakan saja. Tuan Siang, kami sebenarnya hanya teman biasa. Mulai sekarang, kami bukan teman biasa. Adalah orang asing. Jangan bertemu lagi di masa depan. Jangan selalu begadang. Bisa menulis naskah di siang hari. Ingat untuk makan tepat waktu, berolahraga. Kesehatan. Itulah yang paling penting. Sebagai pria, Tuan, Anda sangat menarik. Penampilan bagus, badan bagus, dan bisa memasak. Dengar-dengar, bahkan sampai bertemu dengan 4 orang. Jika di zaman damai, aku pasti akan jatuh cinta padamu. Tapi sekarang, aku hanya memiliki sayap bersamamu. Jika aku seorang pria, pasti aku akan berjuang dengan gagah. Buah yang penuh. Meskipun tidak seperti itu, aku juga akan setia pada masa laluku. Sekarang kamu lebih pantas untuk dihukum daripada Kawashima. Hari ini, kau dan aku putus hubungan. Nona Kawashima. Harus jujur kalau berbohong. Kalau dia kehilangan satu helai rambut. Urusan ini. Kuanggap kau dewa judi. Keluargaku jual teh. Ada teh hitam dan teh hijau. Kau mau minum yang mana? Saya pergi ambilkan untukmu. Sebenarnya saya tidak terlalu suka minum teh. Kamu suka guanzilin. Dengar-dengar kalian bertengkar. Sejak kecil saya sangat mengagumi Kian. Dia memang terlahir suka membaca. Sejak kecil sudah pandai dan mudah mengingat. Bisa berbicara dengan lancar. Sayangnya saya bukan tipe yang seperti itu. Tapi saya juga punya kelebihan saya sendiri. Ibu saya seorang penjual pir. Dia sangat mahir menggunakan pisau. Saya berencana untuk serius berlatih keterampilan ini. Ini juga tidak mudah. Saya pergi saat masih kecil. Setelah itu dia pergi ke luar negeri untuk belajar. Akhirnya meninggal karena sakit di luar negeri. Ayahmu menyalurkan semua kebencian dan penyesalan kepada dia. Sejak kecil dia tidak baik kepada putrinya ini. Sebenarnya dia juga sangat mengagumi kamu. Kamu tidak perlu lagi berbicara untuknya. Aku mengajakmu hari ini untuk mengucapkan selamat tinggal. Aku mengajakmu hari ini untuk mengucapkan selamat tinggal. Kamu mau kemana? Ayahku meninggalkan sedikit uang untukku. Aku ingin melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain. Setidaknya, aku ingin melihat dunia luar terlebih dahulu. Tidak. Sebenarnya dulu aku sedikit tertarik padamu. Tapi karena kamu adalah suami adikku, jadi aku menahan diri. Tapi aku tidak pernah melakukan apapun untukmu. Bagaimana bisa aku tertarik padamu? Dulu saat kamu mengorganisasi demonstrasi sekolah, aku cuma ikut-ikutan datang untuk melihat. Tapi setelah mendengarkan, aku merasa apa yang kamu katakan sangat benar. Kalau bahkan para pelajar yang berpendidikan pun hanya berdiri diam. Lalu bagaimana dengan rakyat biasa yang tak berdaya dan tak bersalah itu? Siapa yang harus melindungi mereka? HMPH.
Waktu itu aku masih terlalu muda. Banyak pemikiran juga masih sangat kekanak-kanakan. Ideal dan kenyataan. Sebagian besar justru berlawanan arah. Seperti ayahku, dia tidak tahu. Sebenarnya dia membaca buku apa. Aku selalu memperhatikan. Pada waktu itu, ibu selalu khawatir dia punya wanita di luar sana. Selalu memintaku untuk menyembunyikan surat-suratnya. Karena ibu tidak bisa membaca. Kamu melihat apa? Kalau mau dibilang, kakakku seperti bara api. Bisa menyalakan ribuan lampu. Dan aku seperti sebuah pisau. Seharusnya ditempa berkali-kali untuk menusuk musuh sendiri. Hari ini kita berpisah. Mungkin setelah ini kita takkan bertemu lagi. Meski suatu hari nanti kita mungkin menjadi musuh. Tapi kamu akan selalu menjadi Zhang Qiusheng. Zhang Qiusheng yang aku kagumi di tengah keramaian. Ayahku pernah berkata padaku, seseorang tidak harus setia pada dirinya sendiri, tapi harus setia pada negaranya sendiri. Kamu sudah berubah, tidak lagi seperti bunga teratai putih yang bersih dari lumpur. Kamu sudah mulai ikut-ikutan berurusan dengan lumpur. Aku memperingatkanmu, jangan menyakitiku. Kalau tidak, kemanapun aku pergi, aku akan kembali menagih hutang darimu. Kamu mau diajak kerja sama denganku. Senyum saja, semua permusuhan hilang. Zhang Zilin akhir-akhir ini sangat terkenal, berteman dengan banyak orang. Apakah sudah putus dengan Xiang Yichen? Xiang Yichen dan Guan Zilin sudah putus sejak lama, kan? Guan Zilin belakangan ini sering muncul untuk bersosialisasi. Dia hanya ingin segera mencari pasangan baru, segera menikah. Tapi tidak sampai begitu, mencari pemimpin preman dari Aksegang, kan? Meskipun pria ini terlihat cukup baik, dia begitu pandai merencanakan di belakang orang lain. Kenapa tidak menulis novel saja? Sangat buruk dan jelek. Mengapa wanita harus menyulitkan wanita lain? Kalau berani, pergilah menyulitkan para pria itu. Ini yang kamu mau. Adalah kekuasaan dan pengaruh wilayah. Uang bukan dari golongan saya. Hati mereka pasti adil. Lebih baik dari Yukishima Setsuko. Bukan kayu. Kamu di sini memprovokasi? Ya. Naga yang turun tidak bisa mengalahkan ular di tanah. Kalian dari geng kapak juga harus bertanggung jawab, kan? Aku harus bantu kamu kenapa? Kamu sebenarnya mau dibantu, atau tidak? Aku bisa membantumu. Meskipun kami dari geng kapak juga punya urusan sendiri. Tapi musuh dari musuh adalah teman. Kamu juga harus menunjukkan kemampuanmu sendiri. Itu wajar. Dia sedang menguping pembicaraan kita tentang Miss Guan. Jangan salah paham. Dia teman saya. Hari ini sangat cantik. Ngomong-ngomong, aku belum pernah menari denganmu dengan baik. Apa maksudnya? Tadi lagi-lagi tentang Duan Kun. Tadi lagi-lagi tentang Zhang Qiusheng. Kamu tahu orang lain bagaimana membicarakanmu di belakang. Saya tidak tahu. Saya juga tidak ingin tahu. Tidak ingin bergosip. Tidak bisa menari dengan baik. Baiklah, saya akan menemanimu menari. Xiao Yuchen. Mari kita menikah. Menikah. Saya belum memikirkan itu. Belum memikirkan. Jadi kamu sedang bercanda denganku. Tidak apa-apa. Zhang Qiusheng akan membawaku pergi.
Ah, Song Yizhan, lepaskan aku. Lapar. Tadi kamu memelukku tidak capek. Masih harus memasak untukku. Kamu terlalu kurus. Tidak mau makan. Tuan Xiang pernah berkata dirinya seperti kelinci licik dengan 3 tulang. Ternyata memang begitu. Ini adalah rumah lamaku. Juga merupakan markas rahasiaku. Kamu adalah wanita pertama yang kubawa pulang. Dan juga yang terakhir. Kenapa membawaku pulang? Karena kamu pernah berkata dalam bukumu, ingin memiliki sebuah perpustakaan pribadi. Hari demi hari menjaga diri dan perahu. Setiap malam tidur dengan bantal buku. Semua ini kau ingat. Setiap kata yang kau ucapkan. Setiap huruf yang kau tulis. Aku ingat semuanya, tapi semakin kau tahu, semakin berbahaya. Sekarang di luar sana api perang berkobar. Angin dan hujan mengguncang. Semua ini. Semua harus diserahkan kepada saya. Sejak kecil. Kamu dilindungi dengan baik oleh orang tua. Kamu seharusnya hidup dalam lingkungan yang bahagia. Terus berkarya. Saya bukan bunga di rumah kaca. Jangan salah paham. Saya adalah sebuah pohon. Bisa berdiri sejajar dengan pria. Menghadapi hujan dan badai bersama. Baru beberapa hari tidak bertemu denganmu. Tapi rasanya seperti sudah lama sekali. Di sini adalah Bai Hui. Pukulan keras bisa membuatnya pingsan. Di sini adalah Tianzu. Penyakit serius. Tapi tulang lehernya bergeser. Di sini adalah manusia yang minum darah. Kan dengan kuat. Bisa menghentikan pendarahan. Apakah kamu mendengar detak jantungku? Sayangnya, di mataku tetap ada kemanusiaan yang terhalang. Bertempurlah di sampingku. Terlalu berbahaya. Aku berharap kamu belajar melindungi diri sendiri. Tinggalkan tempat ini. Teruslah menulis buku. Hal-hal berbahaya ini. Serahkan saja padaku. Tidak benci aku lagi. Satu hal dipisah satu hal. Sebagai seorang wanita, aku sangat menyukaimu. Sekarang di seluruh dunia, hanya ada kita berdua. Begitu kita keluar dari sini, aku ingin kau mati. Aku akan membunuhmu.
Laporan, karya hebat. Kawashima kecil, kakaknya Kawashima Shitsu. Aku sudah melacak keberadaannya. Aku tidak peduli dengan cara apapun. Kau harus membunuh Kawashima Shitsu. Lalu aku akan mempromosimu jadi wakil kepala biro. Siap? Berdiri tegak. Tapi aku butuh semua orang bekerja sama dengan kualitasku, agar semuanya benar-benar aman tanpa celah. Baik. Hari ini aku beri kamu wewenang. Kalau kamu gagal, di hari-hari mendatang, jangan harap bisa bangkit lagi. Terima kasih, Tuan Qi. Mau minum sedikit? Temani aku tidur sebentar. .140.000 orang melepas baju zirah. Tak ada satupun yang benar-benar pria sejati. Sebagai seorang pria, jika tidak bisa melindungi yang lemah, tapi membiarkan seorang wanita mengorbankan dirinya, itu sungguh konyol. Jadi aku harus mengantarmu pergi dari sini. Kamu berbeda denganku. Kamu bisa menggunakan sastra untuk menyampaikan banyak hal. Seperti api yang menyala. Kata-kata itu juga pernah ayahku ucapkan. Dia bilang hidup itu seperti menyalakan sebuah lampu. Hanya iman dan sastra. Tak pernah pudar. Dengan satu tingkat, menyebar ke kalian semua. Hingga akhirnya semua lampu menyala. Kamu harus punya kebijaksanaan besar, agar bisa membesarkan putri sebaik kamu. Sekarang dia masih ingat sosok yang beridealisme dan beraspirasi dalam ingatan. Seorang cendekiawan yang memiliki dunia di hati. Orang yang ada di depan ini. Mungkin latar belakangnya penuh dosa. Apakah dia tentara Han yang kejam dan licik? Tuan Siang, kamu di dalam. Kenapa kamu datang? Tentu saja mengikuti kalian. Kalian berdua sedang apa? Diam-diam melakukan apa? Baik, naskah langka yang saya koleksi ada beberapa bagian yang rusak. Nona Guan berasal dari keluarga terpandang, berpengetahuan luas dan rajin belajar. Saya minta dia datang untuk melihatnya. Apakah bisa memperbaiki bagian yang rusak? Membahas naskah kuno juga perlu sambil minum. Saya sudah minta seseorang menyelidiki Nona Guan ini. Dia penuh dengan kecurigaan. Saya curiga dia adalah mata-mata dari kelompok Lani. Jangan sampai kamu tertipu olehnya. Nona Kawashima, apa yang bisa aku tipu darinya? Bukankah dia baik-baik saja di sini? Dia tidak suka minum alkohol. Pasti kamu yang memaksanya. Mungkin kamu sudah menaruh racun di dalam minumannya. Berani kamu meminumnya? Buktikan padaku. Hang. Aku biasanya tidak suka minum alkohol. Tapi gelas ini adalah yang paling istimewa dalam hidupku, yang pernah ada.
Kau jelas tahu dia ingin membunuhmu dan meracuni. Kenapa kau masih melindunginya dan masih mau minum alkohol yang dia berikan? Kenapa urusanku? Tidak perlu dijelaskan kepada siapapun. Ini adalah urusan kita. Kawashima Yuki, kamu bawa pistol. Masuk ke rumahku. Aku sudah tidak mau peduli lagi. Sekarang aku akan tembak mati Guan Zilin. Aku tidak percaya kamu berani menyentuhku. Apa yang kamu pikirkan? Aku sama sekali tidak peduli. Tapi selama aku hidup, tidak ada yang bisa menyakitinya. Aku sudah berulang kali berusaha membunuhmu, tapi kamu selalu menyelamatkanku. Kenapa? Ayahku selalu mengira aku bodoh. Sebenarnya setiap hari aku berada di sisinya. Apa yang dia lakukan? Aku sudah lama mengerti. Kawashima. Senyum Seiji. Kawashima Seiji akan mengadakan rencana kemakmuran budaya. Tokoh terkenal budaya Zhaoan. Aku harus segera memberitahu kakak tentang berita ini. Dia adalah penulis terkenal. Kawashima Seiji pasti akan mengundangnya. Xiao Yuchen, kamu yakin ingin menjadi musuhku? Yaitu Yideng. Mengirimkan lampu merah, menandakan semua lampu menyala. Kamu harus tetap hidup, dengan membawa kepercayaan ayahmu. Wariskan semangat itu. Hanya karena ini. Juga karena kau sudah menjadi bagian dari hidupku. Jangan mendekat, aku akan menghancurkannya. Kawashima Yuki, awalnya aku tidak menganggapmu sebagai lawan. Kepadamu aku bersikap lembut, tapi kau terus-menerus menantang batasanku. Mendekat terus. Maka aku lebih baik hancur daripada menyerah. Tidak bisa bermain jari. Dia yang kamu maksud. Juga berbicara tentang Jepang. Namun kekuatan 5 orang ini seringkali menantang negara besar kita. Kalian hanya mengambil keuntungan awal. Mengambil inisiatif. Sama sekali tidak bisa menjadi milik sendiri. Akan segera kehabisan amunisi. Kembali ke tanah kalian sendiri. Guan Ziling, aku mati. Mulutmu bagus sekali. Lepaskan bawahanku. Aku akan menenggak minuman ini. Lepaskan bawahanku. Aku akan menenggak segelas anggur ini. Anggur ini beracun. Bukankah kau selalu ingin aku mati? Gunakan nyawaku untuk menukar nyawanya. Asalkan kau mau menenggak anggur ini, aku akan membebaskanmu seperti debu. Pria tampan seperti dia sulit ditemukan di kampung halamanku. Membunuh sang juara terlalu disayangkan. Jangan. Tongkat perintah. Tuan, Kenapa kamu begitu bodoh? karena aku sudah minum segelas anggur itu, aku juga tidak rugi. Aku tidak punya bukti apapun. Aku percaya padamu. Aku percaya pada yang beruntung.
tidak akan melakukan hal bodoh. Jangan terlalu sedih, Yi Chen. Hidup ini seperti mimpi besar. Tidak ada yang tidak bisa dilalui. Guan Zilin sudah pergi. Jika kamu terus memikirkannya, akan membuatnya tidak bisa tenang. Oh, aku paling benci kalau ada orang yang mengacungkan pisau ke arahku. Sama seperti kamu yang benci dengan mulutku. Itu adalah pura-pura mati khusus buatanku. Kamu benar-benar pikir aku akan membunuh Xiang Yichen. Meskipun Xiang Yichen sementara ini satu pihak dengan kalian. Tapi kami berasal dari akar dan leluhur yang sama. Kamu dan kakakmu belum mati. Kenapa aku harus membunuh Xiang Yichen? Kakakku akan segera kembali. Kalau kamu berani menyakitiku, kamu dan Xiang Yichen harus bertanggung jawab atas nyawaku. Aku tidak bermaksud membunuhmu. Aku ingin menyimpanmu untuk mengancam kakaknya. Kakak, kau baik-baik saja. Kamu hampir mati. Kawashima Xie telah melakukan banyak kejahatan dan membunuh ibuku. Apa sebenarnya yang kamu ragu-ragu? Hanya dengan menghilangkan darah Kawashima, aku baru punya kesempatan mendekati sifat Kawashima. Kalau dia tetap di sana, pasti dia akan menyulitiku di mana-mana. Memang benar, kemampuan menembak bisa dilatih. Tapi sifat manusia tidak akan berubah. Aku memang mengagumi kebaikanmu. Siapa suruh kamu datang? Kakak tidak tega meninggalkanmu. Aku ingin melihatmu lagi. Tepat sekali. Kalian bisa menumpahkan semua tanggung jawab atas kematian Kawashima kepada saya. Dengan begitu, kalian bisa tetap tinggal dan melanjutkan rencana kalian. Kakak perempuanku. Berkorban demi negara musuh. Sebagai kakak, aku pasti akan membalas dendam dan menghapus aibnya. Aku beri kamu satu kesempatan. Angkat pedang dan lawan aku dalam pertarungan. Kalian nanti masuk dari sana. Semua orang di dalam harus dibunuh. Kali ini, aku akan menghapus ancaman ini selamanya. Ayo. Aku tidak pernah bilang. Kalian bisa pergi. Hidup. Serang aku. Haha. Ha. Ha.
Kamu berjalan ke utara. Di sana akan ada orang yang menjemputmu. Kakak, aku akan menempuh jalanku sendiri. Kita berpisah di sini saja. Perahu ke Hong Kong sudah aku siapkan. Sisanya serahkan saja padaku. Kenapa kali ini? Begitu patuh. Kau telah menyelamatkanku sekali lagi. Kali ini. Seharusnya untukmu. Ini adalah yang terakhir. Naik perahu. Kemudian buka lagi. Aku sudah menyerahkannya padamu. Sampai jumpa lagi. Kau dan aku masih masing-masing. Kali ini bukan untuk Zili. Kenapa aku dan dia sama-sama bekerja di bidang intelijen? Para penjahat akan segera menyerang kota. Jadi kami terpaksa menutup rumah sakit untuk sementara. Pertama-tama, aku akan mengantarmu ke Hong Kong. Ayo cepat pergi. Jika kamu melihatku lagi, aku akan menyesal. Kamu akan datang mencariku, kan? Kita pasti akan bertemu lagi, kan? Kamu janji? Sebenarnya kita sudah pernah bertemu sebelumnya. Hari itu. Di kebun teh? Kamu pernah ke kebun teh rumah kami. Cepatlah pergi. Nanti kamu akan mengerti, Guan Zilin. Gunung Hijau sudah sampai. Tu Yunyun. Bulan purnama, pernahkah? Adalah Liang Siang. Kita hanya berpisah sementara. Aku tidak pergi kecuali kamu ikut aku. Kamu memiliki misi untuk menyebarkan iman. Aku juga memiliki misi. Apakah kamu ingat apa yang kamu katakan padaku? Buah Marco. Zen mati di medan perang. Aku adalah seorang tentara. Ini adalah misiku. Cepat pergi, aku telah menipu kepala biro. Aku telah memindahkan semua orang. Ke tempat lain. Mereka akan segera menyadari dia di sini. Kamu dulu pergi ke Hong Kong untuk menghindar. Mungkin Jack akan segera diusir dari sini oleh kami. Lalu kamu bisa pulang ke rumah. Pergi, pergi, pergi. Aku berjanji padamu. Selama aku masih bisa hidup, dimanapun kamu berada, aku pasti akan menemukanmu. Dimanapun kamu berada. Apakah kamu tidak akan mengatakannya sampai akhir? Beritahu aku. Berpelukan. Jangan menangis, air matamu.
Ternyata identitasnya adalah perlawanan terhadap perang. Mingguang, aku juga dia yang menemukanku. Saat orang menyelamatkanmu, aku baru tahu. Dia menyembunyikannya dengan sangat baik. Jangan biarkan nenek moyang kita dihancurkan oleh bumi seperti ini. Yang mulia Raja Wei, damailah. Kepala besar, tindakanmu sekarang tidak benar. Sudah pergi. Zilin, aku nyanyikan satu lagu untukmu. Apakah Zhang Qiusheng baik-baik saja? Baik-baik saja. Singing di pavilion luar. Gu Daoming. Kamu masih bisa menarik perhatian orang. Kesaksian pertama. Ini juga yang terakhir. Semua orang bilang, mengambil ini gampang mati cepat. Aku mau coba. Kamu juga nggak merasa? Aku nggak mau mati. Walaupun aku temperamen buruk, hati yang baik dan keras, tapi aku nggak pernah menyakiti rakyat biasa. Tapi orang Jepang bilang nggak pasti. Aku benar-benar merasa tidak tenang. Sayangnya aku masih begitu muda. Di kehidupan berikutnya, aku akan bersinar lagi. Kamu harus percaya. Orang biasa. Percaya pada generasi berikutnya dari tanah air. Berjanji mati. Pasti akan semakin baik. Dengan lampu sayap. Melalui lampu mutiara. Seharian. Ribuan lampu. Transparan. Zhang Qiusheng, apakah kamu baik-baik saja? Saya dengan kode nama Linyi. Merupakan personel yang sangat baik. Kemampuan profesional sangat kuat. Juga sangat mencintai negaranya. Mulai sekarang harus menggunakan pena. Untuk mencatat zaman ini. Agar generasi mendatang tahu betapa sulitnya mendapatkan kedamaian dan cahaya. Kamu harus tetap hidup. Kamu harus sendiri melihat hari itu. Aku juga ingin. Tapi hidup penuh dengan penyesalan. Tidak ada kesempatan untuk memulai dari awal. Hanya. Kamu harus hidup dengan baik. Perjalanan musim gugur panjang. Perjalanan musim gugur panjang. Saat di kapal, aku teringat saat bersama Xiu Yu Cheng. Ternyata dia sudah lama mengenalku. Pertemuan pertama seperti pertemuan kembali setelah lama berpisah. Dia terlihat seperti pemuda pembunuh naga. Namun sebenarnya dia diam-diam menjaga tanah ini. Ini.
Saat aku bersamanya, ini adalah era yang penuh dengan perang. Kita sebagai manusia biasa yang memiliki emosi dan keinginan. Masalah yang singkat. Dia juga manusia. Dia memikirkan aku. Lebih sering dia adalah pejuang yang menyamar di antara musuh. Dia selalu siap untuk berjuang demi keyakinan. Mengorbankan diri demi api keadilan. Di dalam wadah teh, ada jaring perasaan yang dia kumpulkan. Ini adalah misinya. Ini adalah sesuatu yang dia akan lindungi dengan segala cara. Saat dia menyerahkannya padaku, dia juga menyerahkan seluruh hidupnya padaku. Sayangnya, aku baru mengerti sekarang. Sayangnya, kita tidak lahir di zaman damai. Sayangnya, kita tidak akan pernah bertemu lagi. Hanya ingin menunggu sebuah kapal di jalan. Tapi aku akan terus menunggu selamanya. Ini adalah untuk rekan satu perjuangan. Apakah ada informasi yang bisa ditukar kembali? Sebenarnya, saya sudah mengenalnya sejak lama Dian An. Dia telah mengalami banyak kesulitan demi pekerjaannya. Terima kasih banyak. Informasi ini sangat penting bagi kami. Ini membawa keyakinan dan harapan dari rekan Yi Chen. Kami pasti akan memanfaatkannya sebaik mungkin. Apa rencanamu selanjutnya? Organisasi bisa mengatur pemindahanmu. Dia sudah mengatur tempatku. Aku akan menyelesaikannya. Keberuntungan terakhirnya. Sebuah kota, sebuah surat. Guan Zilin, saat kamu melihat surat ini, Mungkin aku sudah tiada. batasi pintu belakang. Ini adalah identitas baru yang disiapkan untukmu, dan tempat tinggal yang aman. Kamu pernah bilang dalam bukumu, kamu ingin memiliki ruang baca dengan dinding penuh rak buku. Masih ada yang manja dan lengket. Tidak banyak, tapi cukup untuk membelikanmu satu tiket tidur. Kalau saja, aku masih di sini. Aku masih bersedia memasak dan membuat bubur untukmu setiap hari. Sayangnya, di zaman yang penuh gejolak ini, Berharap bisa bersama selamanya hanyalah sebuah impian. Luka dan bekas luka. Selalu ada orang yang dengan tubuhnya sendiri menerangi jalan bagi generasi berikutnya. Sebuah pisau daun. Pisau di dalam kapal. akhirnya adalah tubuh. Menyambung ribuan mil.